Kenapa iblis diciptakan? Banyak yang salah paham. Pernahkah kamu bertanya, jika iblis adalah musuh manusia, lalu kenapa Allah justru menciptakannya? Bukankah dunia akan lebih damai tanpa godaan, tanpa bisikan jahat, tanpa dosa? Pertanyaan ini sering muncul di benak banyak orang. Namun jawabannya menyimpan rahasia besar tentang tujuan hidup manusia di dunia. Tonton sampai akhir. Karena mungkin setelah ini, cara kamu memandang ujian hidup akan berubah selamanya. Siapa sebenarnya iblis? Sebelum menjadi makhluk paling dibenci, iblis dulunya dikenal sangat taat. Dalam banyak penjelasan ulama, ia berasal dari golongan jin yang rajin beribadah hingga kedudukannya diangkat sejajar dengan para malaikat. Bayangkan, makhluk yang begitu patuh, begitu tekun beribadah, tetapi akhirnya jatuh hanya karena satu dosa, kesombongan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan memerintahkan seluruh makhluk untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan, semuanya patuh, kecuali iblis. Ia berkata dengan angkuh, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Satu kalimat itu mengubah segalanya. Kesombongan menutup hatinya dari kebenaran. Dan sejak saat itu, iblis terusir dari rahmat Allah. Kenapa Allah tetap menciptakan iblis? Sekarang muncul pertanyaan besar. Jika Allah Maha mengetahui bahwa iblis akan durhaka, lalu kenapa tetap diciptakan? Jawabannya berkaitan dengan ujian kehidupan. Dunia ini bukan surga. Dunia adalah tempat ujian. Tanpa godaan, tidak ada perjuangan. Tanpa pilihan salah, tidak ada arti memilih yang benar. Coba bayangkan jika manusia tidak pernah tergoda untuk berbuat buruk. Semua orang otomatis baik, tidak ada kebohongan, tidak ada maksiat. Lalu, di mana letak nilai keimanan? Kebaikan menjadi berharga justru karena ada godaan yang harus dilawan. Seperti emas yang dimurnikan oleh api, iman manusia dimurnikan oleh ujian. Iblis tidak pernah memaksa. Banyak orang berpikir iblis adalah penyebab semua dosa. Tapi sebenarnya, iblis hanya menggoda, bukan memaksa. Ia membisikkan keraguan, ia memperindah dosa, ia membuat yang salah terlihat benar. Namun keputusan tetap ada di tangan kita. Allah bahkan sudah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa setan adalah musuh yang nyata. Artinya, kita diberi peringatan sekaligus perlindungan. Jadi ketika seseorang terjatuh dalam dosa, itu bukan karena tidak punya pilihan, melainkan karena memilih untuk mengikuti godaan. Bahaya kesombongan, dosa pertama iblis. Jika kita melihat kisah iblis, ada satu pelajaran besar yang sering terlupakan. Iblis bukan hancur karena tidak percaya kepada Allah. Ia tahu Allah itu ada. Ia hancur karena merasa lebih baik dari orang lain. Kesombongan adalah dosa yang sangat halus. Kadang muncul saat kita merasa paling benar, paling suci, paling pintar, paling layak masuk surga. Padahal bisa jadi, sifat itulah yang justru menjauhkan kita dari rahmat Allah. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa seseorang tidak akan masuk surga jika di dalam hatinya ada kesombongan. Walau sebesar biji sawi, menyeramkan, bukan? Kenapa godaan justru bisa menguatkan iman? Setiap kali kamu menolak godaan, sebenarnya kamu sedang naik derajat. Saat kamu ingin marah tapi memilih sabar. Saat kamu ingin berbuat dosa tapi menahan diri. Saat kamu tetap taat meski sulit, disitulah letak kemenanganmu. Tanpa iblis, mungkin manusia tidak pernah mencapai level keimanan tertinggi. Karena pahlawan tidak lahir dari hidup yang mudah. Mereka lahir dari pertarungan. Dan pertarungan terbesar manusia bukan melawan orang lain, tapi melawan hawa nafsunya sendiri. Strategi iblis yang harus diwaspadai iblis tidak selalu datang dengan godaan besar. Justru sering dimulai dari hal kecil, menunda salat, berkata kasar, berbohong sedikit, meremehkan dosa. Lama-lama, hati menjadi keras tanpa kita sadari. Karena itu, para ulama mengatakan, jangan pernah meremehkan dosa kecil. Gunung besar pun terbentuk dari kerikil. Iblis sabar. Ia tidak terburu-buru. Targetnya hanya satu, menjauhkan manusia dari Allah, sedikit demi sedikit. Pertanyaan untuk dirimu sendiri. Sekarang kita mengerti, iblis diciptakan bukan tanpa tujuan. Ia adalah bagian dari ujian yang membuat manusia bisa naik derajat, atau justru terjatuh. Setiap hari adalah medan perang. Setiap pilihan menentukan arah kita. Jadi ketika godaan datang, tanyakan pada dirimu, apakah aku akan mengikuti langkah iblis atau berdiri kuat sebagai hamba Allah? Ingat, iblis sudah bersumpah akan menyesatkan manusia.
Tapi Allah juga sudah menjanjikan pertolongan bagi mereka yang ingin tetap di jalannya. Karena pada akhirnya, bukan seberapa sering kamu digoda yang menentukan nasibmu, melainkan seberapa kuat kamu bertahan. Jika kamu merasa video ini membuka wawasanmu, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke orang terdekatmu. Siapa tahu, satu video ini bisa menjadi pengingat yang menyelamatkan banyak hati.